Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya Aditya Dwino. Jadi di video kali ini kita akan membuat beberapa konten yang berbeda, yaitu pada video ini kita akan membuat pembahasan tentang materi pembelajaran, yaitu tentang perkembangan peserta didik. Oke, tapi sebelum kita masuk kepada pembahasan, alangkah lebih baiknya saya akan memperkenalkan nama saya dahulu. Nama saya adalah Aditya Dwino Fasinaga dari kelas C PGSD 2020 Universitas Negeri Medan. Oke, cukup sekian untuk perkenalan dari saya. Kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya. Jadi, inilah dia. Baiklah, jadi kita akan membahas tentang perkembangan peserta didik. Jadi di video kali ini kita akan membahas 3 contoh dari perkembangan peserta didik. Yang pertama ada perkembangan fisik, perkembangan kognitif, dan perkembangan emosi. Baiklah, kita langsung masuk saja ke dalam pembahasan. Perkembangan peserta didik. Oke, perkembangan peserta didik jika kita jabarkan itu menjadi perkembangan dan peserta didik. Perkembangan adalah sesuatu yang mengalami peningkatan atau kemajuan terhadap hal-hal tertentu yang jika dibandingkan dengan sebelumnya. Oke, kemudian untuk peserta didik adalah orang-orang atau individu yang mendapatkan atau menerima didikan dari orang lain. Jadi, perkembangan peserta didik adalah sesuatu yang mengalami peningkatan atau kemajuan terhadap seseorang atau individu yang menerima didikan. Jadi kita langsung masuk saja ke pembahasan yang pertama, yaitu perkembangan fisik. Perkembangan fisik adalah perkembangan yang berkaitan dengan berat badan, tinggi badan, serta bentuk tubuh, dan juga perkembangan otak. Nah, perkembangan fisik sangat berkaitan erat dengan perkembangan motorik anak. Motorik merupakan perkembangan pengendalian gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinir antara susunan syaraf, otot, otak, dan spinal cord. Keterampilan motorik ini dapat kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar yaitu yang meliputi keterampilan otot-otot lengan besar, kaki, dan batang tubuh, seperti berjalan, berlari, dan melompat. Sedangkan keterampilan motorik halus yaitu yang meliputi otot-otot kecil yang berada di seluruh tubuh, seperti menyentuh dan memegang. Oke, selanjutnya kita akan membahas beberapa fase yang terjadi pada manusia tentang perkembangan fisik. Ada 4 fase pada manusia. Yang pertama adalah fase bayi, fase awal kanak-kanak, fase akhir kanak-kanak, dan yang terakhir adalah fase remaja. Baik, kita langsung masuk ke yang pertama, yaitu fase bayi. Pada fase ini, ada beberapa perkembangan fisik yang akan dialami oleh seorang bayi. Yang pertama, pada tahun pertama, perkembangan fisik pada seorang bayi sangat cepat. Namun, perkembangan fisik pada tahun kedua menjadi melambat. Kemudian tinggi badan secara proporsional lebih lambat daripada pertumbuhan berat badan selama tahun pertama dan lebih cepat pada tahun kedua. Nah, yang ketiga, pada umur 1 tahun, rata-rata bayi sudah memiliki 4-6 gigi. Namun, pada tahun kedua, rata-rata bayi sudah memiliki 16 gigi. Nah, selanjutnya yang keempat, pada bagian otak, tampak perkembangan dengan bertambah besarnya ukuran tengkorak kepala. Diperkirakan, 1/4 dari berat otak orang dewasa pada usia 9 bulan. Dan 3/4 pada tahun kedua. Oke, yang terakhir ada di bagian fungsi-fungsi fisiologis, yang artinya pada masa ini merupakan dasar-dasar pembinaan pola-pola fisiologis seperti makan, tidur, dan buang air besar. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu fase awal kanak-kanak. Oke, selanjutnya adalah fase awal kanak-kanak. Perkembangan fisik pada fase ini meliputi beberapa tahap, yaitu yang pertama, tinggi dan berat badan. Tinggi rata-rata anak bertambah 2,5 inci dan berat badan bertambah sekitar 2,5 sampai 3,5 kg per tahunnya. Kemudian yang kedua yaitu perkembangan otak. Pertambahan ukuran otak
pada usia 5 tahun sudah mencapai 75% dari ukuran otak dewasa. Dan pada usia 6 tahun sudah mencapai 90% seperti otak orang dewasa. Kemudian yang ketiga ada di perkembangan motorik. Seperti yang sudah kita bahas tadi, perkembangan motorik ada dua macam, yaitu perkembangan motorik kasar dan perkembangan motorik halus. Jadi pada fase ini perkembangan motorik kasarnya yaitu anak-anak sudah dapat memanjat, melompat, berlari, bahkan sudah bisa menaiki sepeda. Dan pada motorik halusnya yaitu seorang anak sudah dapat melakukan kegiatan menggambar dan menulis. Baiklah, itu saja untuk bagian fase awal kanak-kanak. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam fase akhir kanak-kanak. Pada fase ini diperkirakan terjadi pada usia 6 tahun sampai 13 tahun untuk anak perempuan. Namun 6 tahun sampai 14 tahun untuk anak laki-laki. Jadi sedikit ada perbedaan terhadap perkembangan anak laki-laki dan anak perempuan. Baiklah, perkembangan fisik pada akhir masa kanak-kanak ini meliputi beberapa tahap. Baiklah, yang pertama itu ada di bagian tinggi dan berat badan. Kenaikan tinggi pada fase ini bisa sekitar 2-3 inci per tahunnya. Dan untuk kenaikan berat badannya bisa sekitar 3-5 pound per tahunnya. Kemudian yang kedua yaitu perbandingan tubuh. Seperti bertambah besarnya rahang dan mulut, dahi melebar dan merata, bibir semakin berisi, badan lengan, serta tungkai memanjang, dan tangan kaki dengan lambat laun tumbuh membesar. Kemudian yang ketiga yaitu perbandingan otot lemak. Selama akhir masa kanak-kanak, jaringan lemak berkembang lebih cepat daripada jaringan otot, yang perkembangannya baru mulai melejit pada awal pubertas. Kemudian yang keempat ada di bagian gigi. Pada permulaan pubertas, umumnya seorang anak telah memiliki 22 gigi tetap. Oke, segitu saja untuk perkembangan pada fase akhir kanak-kanak. Selanjutnya kita masuk kepada fase yang terakhir yaitu fase remaja. Baiklah, pada masa ini ditandai dengan adanya pertumbuhan fisik yang lebih cepat. Dan pada masa ini pula, anak akan mengalami yang namanya masa pubertas, yang artinya proses perubahan terhadap internal maupun eksternal seorang anak, yaitu perubahan yang bertahap pada internal dan eksternal tubuh seorang anak. Sebagai persiapan menjadi dewasa, termasuk perubahan hormon seksual anak. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pada masa ini ada dua faktor, yaitu yang pertama adalah faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama kita bahas adalah faktor internal. Faktor internal itu termasuk ke dalam asupan gizi atau makanan dan cacat atau penyakit, yang dimana cacat ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor genetik, yang kedua faktor ibu yang kurang gizi ketika mengandung, yang ketiga faktor alkohol dan obat-obatan, yang keempat faktor radiasi, dan yang kelima penyakit yang dialami seorang ibu waktu mengandung. Nah, kemudian di faktor eksternalnya yaitu yang meliputi lingkungan fisik yang mencakup keamanan, cuaca, keadaan geografis, sanitasi atau kebersihan lingkungan, serta keadaan rumah yang aman dan nyaman. Nah, itu semua merupakan bagian dari perkembangan fisik. Jadi, kita akan masuk ke pembahasan yang kedua yaitu perkembangan kognitif. Baiklah, yang kedua kita masuk ke materi perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif mengacu kepada kemampuan yang dimiliki oleh seorang anak dalam memahami sesuatu. Menurut Jean Piaget, tahap perkembangan kognitif terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama adalah tahap sensori motor. Tahap ini dimulai dari 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, anak sudah bisa menggenggam, mengenali orang terdekat, dan menghisap jarinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah tahap pra-operasional. Tahap ini berkisar sekitar 2-6 tahun. Pada masa ini, anak sudah mulai menerima rangsangan walau terbatas. Ia sudah bisa mengklasifikasikan suatu objek menggunakan satu ciri, seperti mengumpulkan semua benda berwarna merah
walaupun bentuknya yang berbeda-beda. Selanjutnya yang ketiga yaitu tahap operasional konkret. Tahap ini berkisar antara usia 7 sampai 12 tahun. Di mana pada tahap ini anak sudah dapat mengklasifikasikan atau mengurutkan objek maupun situasi tertentu. Kemudian, kemampuan dalam mengingat dan berpikir secara logis pun telah meningkat. Kemudian yang keempat, kita masuk ke tahap operasional formal. Pada tahap ini, anak sudah mengenal dunia yang sesungguhnya dan sudah dapat menarik kesimpulan dari informasi yang ia dapatkan. Ada juga tahap perkembangan kognitif menurut taksonomi Bloom yang terdiri dari 6 tahap. Yang pertama adalah mengingat, yang kedua memahami, yang ketiga adalah menerapkan, yang keempat menganalisis, yang kelima adalah mengevaluasi atau memberikan nilai, dan yang keenam adalah menciptakan. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu perkembangan emosi. Emosi sendiri merupakan perasaan yang muncul secara spontan untuk menunjukkan reaksi kita terhadap seseorang, sesuatu, maupun kejadian. Nah, untuk emosi sendiri ada beberapa tahapan dalam perkembangan emosi anak. Di antaranya, pada usia 3 tahun, anak sudah semakin terampil dalam mengontrol emosinya. Pada usia 4-6 tahun, anak sudah mulai dapat mengenali orang lain. Kemudian pada anak usia 7-12 tahun, anak sudah dapat melakukan regulasi diri yang lebih variatif. Kemudian, remaja usia 12-18 tahun sejalan dengan perkembangan kognitifnya, telah mampu menerjemahkan situasi sosial yang tepat untuk mengekspresikan emosi. Baiklah, sampai situ saja dulu pembahasan kita tentang perkembangan peserta didik dan bagian-bagiannya, yaitu 3 bagian. Yang pertama ada perkembangan fisik, perkembangan kognitif, dan perkembangan emosi. Untuk selanjutnya mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Namun, saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian saya dalam video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like. Dan jika kalian ingin memberikan kritik, saran, atau apapun itu, silakan komentar di video ini. Share video ini ke teman-teman kalian agar video ini dapat bermanfaat untuk semua orang. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar memberikan dukungan atau support kepada saya untuk membuat video-video lainnya lagi. Baiklah, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dadah!